Pernah nggak sih kita bertanya, kenapa ya orang menjadi begitu religius, dermawan ketika bulan Ramadan datang, sedangkan di bulan sebelumnya ataupun setelahnya itu biasa saja? Fenomena ini sangat menarik ketika kita analisis bahwa di masyarakat Indonesia pun terjadi fenomena demikian. Nah, di dalam video ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membicarakan fenomena ini dalam perspektif dan sudut pandang antropologi agama. Kenapa berbagi sedekah dan takjil itu begitu kuat di bulan Ramadan? Apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik praktik ini? Bersama saya Rafael Krisanugroho, mahasiswa antropologi budaya Universitas Gadjah Mada angkatan 2024. Ketika kita melihat kembali saat menjelang maghrib di bulan Ramadan, suasana di setiap kota dan tempat itu hampir sama. Banyak orang yang membagi-bagikan takjil berupa kolak, air mineral, roti, ataupun bentuk snack-snack lainnya, makanan ringan lainnya di pinggir jalan. Kadang ada yang dikemas dengan sederhana, ada yang dikemas dengan sebegitu rapinya, tetapi intinya adalah sama bahwa mereka berbagi untuk berbuka puasa. Fenomena ini tentu saja menarik dan sudah terjadi secara turun-temurun, bahkan di beberapa literatur menunjukkan bahwa sudah terjadi sejak zaman klasik. Dan menjadi pertanyaan bahwa apakah ini hanya semata-mata karena perintah agama atau ada proses sosial dan kebiasaan yang ikut bekerja di baliknya. Dalam kacamata antropologi agama, agama sendiri dipercayai bukan hanya sebuah sistem kepercayaan di dalam masyarakat ataupun hanya sekedar uh, kumpulan teks atau doktrin atau wahyu Tuhan, tetapi agama dipandang sebagai fenomena budaya yang menciptakan identitas sosial, relasi sosial, dan kebiasaan di masyarakat. Praktik sehari-hari ditentukan sebagian besar oleh apa yang masyarakat itu percayai, salah satunya adalah agama. Berbagi sedekah dan takjil di Ramadan bisa kita lihat sebagai praktik keagamaan, tetapi juga sekaligus sebagai praktik sosial dan budaya. Artinya kegiatan ini bukan hanya soal pahala saja, tetapi juga soal bagaimana manusia membangun hubungan satu sama lain melalui agama. Untuk membaca fenomena ini secara lebih dalam, saya akan menggunakan teori fungsionalisme Malinowski dan juga konsep dari Pierre Bourdieu yaitu habitus. Banyak hal di dunia ini masih bertahan dan selalu berkembang karena memiliki fungsinya. Begitu juga dengan fenomena ini yang kita pandang dalam perspektif fungsionalisme Malinowski, masih bertahan dan selalu berkembang karena memiliki fungsi sosial. Ada banyak fungsi sosial yang kita lihat di dalam fenomena ini, tetapi secara sosial, secara fungsi sosial, fenomena ini memiliki fungsi untuk mempererat hubungan sosial antar masyarakat dan memperkuat solidaritas. Tradisi berbagi takjil ini biasanya dilakukan secara kolektif, baik oleh keluarga, komunitas, organisasi, atau kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Ini menjadi ajang untuk mempererat hubungan sosial, membangun kebersamaan, dan memperkuat nilai-nilai gotong royong di dalam masyarakat. Selain itu, secara spiritual juga ini memiliki fungsi untuk bagi masyarakat yang beragama muslim mempercayai bahwa ini akan mendapatkan pahala besar, di mana memberi makanan orang yang berpuasa setara dengan pahala orang yang berpuasa itu sendiri tanpa mengurangi pahalanya. Dan juga ada beberapa fungsi-fungsi lainnya yang membuat fenomena ini selalu terjadi dan selalu berpola di setiap tahunnya di bulan Ramadan. Dalam konsep habitus dari Pierre Bourdieu, ini kita bisa melihat bahwa fenomena ini terjadi karena praktik kebiasaan yang sudah terjadi secara bertahun-tahun lamanya. Secara sederhana, habitus adalah kebiasaan yang tertanam dalam diri kita yang kita lakukan hampir tanpa berpikir. Dalam konteks Ramadan, sejak kecil kita sudah melihat bahwa di masjid, di dalam masyarakat, di sekolah, dan lingkungan sekitar kita selalu melakukan yang namanya berbagi takjil ataupun berbagi makanan ketika akan berbuka puasa.
Dan ini lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan dan menjadi alam bawah sadar kita, bahwa di kepala kita terbentuk asosiasi Ramadan sama dengan waktu untuk berbagi. Makanya banyak orang bersedekah di bulan ini bukan karena disuruh secara langsung, tetapi sudah seakan-akan terasa seperti sudah sewajarnya, sudah seyogyanya ini dilakukan. Kadang kita tidak memikirkan dalil atau teorinya, tapi tubuh dan pikiran kita sudah terbiasa oleh proses panjang di dalam kehidupan kita itu. Inilah kerja habitus, di mana kebaikan yang dilakukan ini terjadi karena sudah menjadi kebiasaan sosial dan religius. Untuk membahas fenomena ini lebih dalam, kita bisa melihat dari Samuel Schelke dalam artikelnya berjudul Being Good in Ramadan, di mana Schelke di sini menunjukkan bahwa Ramadan adalah momen perubahan moral orang, di mana orang-orang berusaha menjadi lebih baik, lebih religius, lebih sabar, dan lebih dermawan. Hal ini terjadi karena di bulan ini terbukalah pintu untuk yang namanya Tuhan itu memaafkan apa yang menjadi kesalahan dan juga diberikan lebih banyak pahala. Dan ini juga menjadi sebuah kewajiban agama, kewajiban moral juga. Tapi di saat yang sama, perubahan ini sering bersifat sementara dan penuh dengan ambivalensi. Di bulan Ramadan, orang lebih rajin sedekah dan merefleksikan diri. Namun setelah Ramadan selesai, ritme moral itu perlahan kembali ke keseharian seperti biasanya. Ramadan dalam hal ini menjadi ruang eksperimen moral, tempat orang mencoba menjadi versi terbaik dari dirinya, meskipun terkadang tidak selalu konsisten. Dari sini akan muncul pertanyaan reflektif, kenapa semangat berbagi ini akan selalu menurun ketika bulan Ramadan telah usai, dan apakah kebaikan harus menunggu momen-momen religius tertentu? Antropologi di sini tidak ingin menghakimi, tetapi justru ingin membawa kita memahami lebih dalam bahwa agama membentuk ritme moral manusia. Ramadan memberi kerangka waktu di mana kebaikan terasa lebih mungkin, lebih ringan, dan lebih didukung secara sosial. Jadi berbagi sedekah dan takjil di bulan Ramadan ini bukan hanya soal ibadah pribadi. Lebih jauh dari itu, ini adalah praktik sosial dan religius yang memperkuat solidaritas, digerakkan oleh kebiasaan yang tertanam dan dipengaruhi oleh momen refleksi moral yang terjadi di setiap tahunnya. Mungkin pertanyaannya bukan lagi kenapa kita berbagi saat Ramadan, tetapi bagaimana semangat itu bisa tetap terjaga walaupun Ramadan telah usai. Terima kasih sudah menonton video ini. Harapannya dari video ini bisa membawa kita untuk merefleksikan lebih jauh tentang apa yang kita lakukan sebagai praktik moral sehari-hari. Terima kasih.